Definisi monopolistik dan ciri-ciri pasar monopolistik. Definisi monopolistik yaitu pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik, dan bisa disebut juga sebagai pasar yang banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan diferensi produk yang berbeda-beda, baik dari segi kualitas, bentuk, dan ukuran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Dan keempat, kemasukan ke dalam industri relatif mudah. Kelima, persaingan mempromosi penjualan sangat aktif. Perkenalkan, nama saya Nikita, NIM 21060200018. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang terjadi pada pasar monopolistis dan keseimbangan yang terjadi dalam persaingan pasar monopolistis. Faktor terbentuknya pasar monopolistik. Yang pertama adalah produsen dapat dengan mudah masuk ataupun keluar dari pasar monopolistik. Yang kedua, banyak alternatif untuk membuat produk yang sebenarnya sama namun berbeda corak dari desain, kemasan, mutu, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat menentukan harga sesuai dengan keinginan, keuntungan, dan kemampuan pasar. Yang keempat, dapat mempengaruhi atau mengikuti keinginan pasar dengan melakukan promosi iklan. Yang kelima, jumlah produsen tidak terlalu banyak sehingga persaingannya juga tidak terlalu banyak. Pasar monopoli ditimbulkan oleh faktor-faktor struktur pasar monopoli dapat melakukan diskriminasi harga, yaitu menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda pada pasar atau konsumen yang berbeda. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda-beda pada produk yang sama dan pada waktu atau tempat atau pasar yang berbeda untuk setiap pelanggan yang berbeda. Misalnya, kebijakan diskriminasi harga yang dilakukan oleh perusahaan listrik negara atau PLN, di mana tarif listrik untuk industri berbeda dengan tarif listrik rumah tangga. Selanjutnya adalah keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistis adalah lebih elastis dari yang dihadapi monopoli, tetapi elastisitasnya tidak sampai elastis sempurna, yaitu kurva permintaan yang sejajar sumbu datar yang merupakan kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan dalam persaingan sempurna, maka pada hakikatnya kurva permintaan ke atas barang produksi perusahaan dalam persaingan monopolistis adalah bersifat menurun secara sedikit demi sedikit, lebih mendatar dan bukan turun secara curam. Kurva permintaan yang bersifat seperti berikut. Pertama, apabila perusahaan menaikkan harga, maka jumlah yang dijualnya menjadi sangat berkurang dan sebaliknya. Yang kedua, apabila perusahaan menurunkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat bertambah. Dua keadaan perusahaan monopolistik ditunjukkan dalam gambar berikut. Yang ditunjukkan dalam gambar pertama merupakan perusahaan memperoleh untung.
adalah keadaan di mana perusahaan memperoleh pada tingkat di mana keadaan MC sama dengan MR tercapai. Maka, keuntungan maksimum tercapai apabila jumlah produksi adalah Q dan pada tingkat produksi ini tingkat harga adalah P. Segi 4 PABC menunjukkan jumlah keuntungan maksimum yang dinikmati perusahaan monopolistis itu. Pada gambar kedua, perusahaan mengalami kerugian, di mana keadaan perusahaan mengalami kerugian. Kerugian akan dapat diminimumkan apabila keadaan MC sama dengan MR tercapai. Berarti, perusahaan harus mencapai tingkat produksi sebanyak Q. Pada tingkat produksi ini, harga mencapai P. Besarnya kerugian yang diderita digambarkan oleh kotak PABC. Walaupun mengalami kerugian, perusahaan akan terus beroperasi selama hasil penjualannya melebihi jumlah biaya berubah atau harga melebihi AVC. Keuntungan lebih dari normal yang ditunjukkan dalam gambar 13.1 pada gambar pertama akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Dalam persaingan monopolistis, tidak terdapat hambatan kepada perusahaan-perusahaan baru. Maka, keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah perusahaan di pasar. Sebagai akibatnya, setiap perusahaan akan mengalami permintaan yang semakin sedikit pada tingkat harga ini, berarti kemasukan perusahaan baru akan menggeser kurva DD dan tentunya juga kurva hasil penjualan marginal MR ke sebelah kiri, yaitu seperti ditunjukkan oleh anak panah dalam gambar 13.1. Pada gambar pertama, kemasukan perusahaan baru dan berpindah kurva DD dan MR ke kiri akan terus berlangsung sehingga perusahaan hanya mendapatkan keuntungan normal saja. Dengan demikian, seperti halnya dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, dalam persaingan monopolistis, setiap perusahaan hanya mendapat keuntungan normal di dalam jangka panjang. Gambar 13.2 menunjukkan keseimbangan perusahaan monopolistis di dalam jangka panjang. Produksi berjumlah Q1 dan pada tingkat produksi ini harga adalah P1. Dapat dilihat bahwa P1 sama dengan biaya total rata-rata, yang berarti bahwa perusahaan hanya memperoleh untung normal. Seperti dengan keadaan yang ditunjukkan dalam gambar 13.1 pada gambar pertama, keseimbangan seperti yang ditunjukkan dalam gambar 13.1 pada gambar kedua tidak akan terwujud dalam jangka panjang. Perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan meneruskan kegiatannya. Mereka akan meninggalkan industri tersebut. Dengan demikian, jumlah perusahaan di dalam pasar semakin lama semakin sedikit. Sebagai akibatnya, dalam jangka panjang permintaan yang dihadapi setiap perusahaan menjadi lebih besar dari semula. Di dalam grafik pertambahan permintaan ini digambarkan dalam bentuk pergeseran kurva hasil penjualan ke sebelah kanan. Dengan demikian, dalam jangka panjang DD dan MR pada gambar 13.1 gambar kedua akan berpindah ke kanan, yaitu ke arah yang ditunjukkan oleh anak panah. Pergeseran itu akan terus berlangsung sehingga perusahaan mendapat keuntungan normal, yaitu menunjukkan dalam gambar 13.2. Karena tidak menderita kerugian lagi, perusahaan-perusahaan tidak akan meninggalkan industri tersebut. Tetapi juga ketiadaan keuntungan yang melebihkan normal tidak akan menarik kemasukan perusahaan baru. Ini mengakibatkan di dalam jangka panjang keseimbangan perusahaan adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 13.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rananda Ningrum dengan NIM 2106020011. Saya akan menjelaskan materi tentang penilaian ke atas, persaingan monopolistis, dan persaingan bukan harga. Penilaian ke atas persaingan monopolistis. Di dalam bagian ini, analisis yang dibuat hanya meliputi penilaian ke atas efek dari pasar yang bersifat persaingan monopolistis kepada penggunaan sumber-sumber daya, dorongan untuk mengembangkan teknologi
dan melakukan inovasi dan corak distribusi pendapatan. Kebaikan dan keburukan dari kegiatan ini akan dinilai sebagai berikut. 1. Efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Untuk menilai sampai di mana efisiensi pasar persaingan monopolistis di dalam mengalokasikan sumber-sumber daya, akan dibuat suatu perbandingan dengan efisiensi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. 2. Efisiensi dan diferensiasi produksi barang. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan persaingan monopolistis bersifat berbeda corak, yaitu ia berbeda dari segi mutu barangnya, pengemasannya, dan pelayanan setelah penjualan. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan para konsumen mempunyai pilihan yang lebih baik dari pilihan yang dapat dibuat mereka di dalam pasar persaingan sempurna. 3. Perkembangan teknologi dan inovasi. Pada umumnya, ahli ekonomi berpendapat bahwa pasar persaingan monopolistis memberikan dorongan yang sangat terbatas untuk melakukan perkembangan teknologi. Terbatasnya dorongan tersebut disebabkan karena dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Keuntungan yang melebihi normal di dalam jangka pendek dapat mendorong kepada kegiatan mengembangkan teknologi. 4. Distribusi pendapatan. Persaingan monopolistis mengakibatkan corak distribusi pendapatan yang sama sifatnya seperti yang biasanya terdapat dalam persaingan sempurna, yaitu distribusi pendapatan adalah seimbang, karena tidak terdapat keuntungan yang berlebih-lebihan dalam jangka panjang. Maka pengusaha dan pemilik modal tidak memperoleh pendapatan yang berlebih-lebihan. Persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga pada hakikatnya mengandung arti usaha-usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli ke atas barang yang diproduksikannya. Persaingan bukan harga dapat dibedakan kepada dua jenis. 1. Diferensiasi produksi, yaitu menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produksi perusahaan lain. 2. Iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan dibagi menjadi 3 tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk memberikan informasi mengenai produk. Iklan seperti ini dilakukan untuk memberikan penerangan kepada konsumen tentang suatu produk. 2. Untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif. Iklan seperti ini dilakukan untuk menerangkan kepada konsumen akan kualitas yang sangat baik dari sebuah produk. 3. Untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen. Iklan tersebut lebih berbentuk memperkenalkan perusahaan tersebut mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beta Sari dengan NIM 21060200024 akan menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan pengiklanan serta pandangan lain yang menyokong pengiklanan. Yang pertama ada kebaikan dan keburukan pengiklanan. Untuk menilai apakah iklan memberikan manfaat, ada banyak sekali pendapat. Ada yang berpendapat bahwa iklan hanya akan menghamburkan biaya karena akan membuat biaya produksi semakin tinggi, sedangkan konsumen tidak mendapat nilai tambah apapun dari barang yang dipromosikan melalui iklan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa iklan memberikan nilai positif karena dapat menurunkan biaya produksi per unit. Apakah dengan adanya iklan akan menaikkan atau menurunkan biaya produksi? Keduanya mungkin terjadi jika tergantung dengan perubahan permintaan yang terjadi akibat dilakukannya proses pengiklanan. Apabila permintaan bertambah menjadi sangat elastis, besar kemungkinan biaya produksi per unit menjadi lebih rendah. Namun kemungkinan ini sangat jarang sekali berlaku dengan artian pada umumnya pengiklanan ini menimbulkan kenaikan biaya produksi. Untuk perbedaan pendapat tentang pengaruh iklan terhadap harga produksi dan harga dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar ini kita dapat melihat jika keseimbangan jangka panjang perusahaan monopolistik tersebut dicapai pada titik A, dan keseimbangan ini menunjukkan bahwa harga barang mencapai P1 dan jumlah barang yang akan diproduksi perusahaan monopolistik itu adalah Q1. Apabila perusahaan melakukan pengiklanan, biaya produksi akan menjadi lebih tinggi, dan ini dicerminkan oleh kenaikan kurva biaya rata-rata dari AC menjadi AC1. Pada waktu yang sama, perusahaan mempromosikan penjualan melalui iklan, itu menyebabkan permintaan atas produksi perusahaan bertambah. Apabila permintaan tersebut bertambah dari D1 ke D2, keseimbangan jangka panjang yang sekarang yaitu ditunjukkan oleh titik B. Dengan demikian, iklan telah menyebabkan jumlah barang yang dijual bertambah dari Q1 ke Q2.
Akan tetapi iklan tersebut menaikkan harga dari P1 ke P2. Berdasarkan uraian ini, segolongan ahli ekonomi berpendapat bahwa iklan merupakan suatu penghamburan karena ia menaikkan biaya produksi tanpa membuat perubahan apapun atas bentuk, berat, dan mutu suatu barang. Lalu yang kedua, ada pandangan lain yang menyokong pengiklanan. Yang pertama, iklan akan menggalakkan kegiatan perbaikan mutu suatu barang yang akan dipromosikan dalam iklan. Lalu yang kedua, ada iklan dapat membantu konsumen untuk menemukan pilihan yang lebih baik dalam menentukan barang mana yang akan dibeli. Lalu yang ketiga, iklan akan membantu membiayai perusahaan komunikasi massa seperti radio, surat kabar, televisi, dan majalah. Lalu yang terakhir, iklan dapat membuka lapangan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Irmani Eka Putri dengan NIM 2106020006. Pandangan yang mengkritik pengiklanan. Yang pertama, promosi secara iklan adalah sesuatu penghamburan. Ia akan menaikkan harga biaya produksi per unit tanpa menimbulkan perubahan apapun ke atas sesuatu barang. Yang kedua, iklan tidak selalu memberi informasi yang betul. Tidak selalu iklan dibuat dengan jujur dan menerangkan sifat-sifat sebenarnya dari barang yang diiklankan. Yang ketiga, iklan bukanlah suatu cara yang efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Terdapat cara lain yang akan dapat menambah pekerjaan dengan lebih efektif. Yang keempat, iklan akan menjadi penghambat kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri apabila kampanye iklan sangat berhasil dan produksi mengalami pertambahan yang sangat besar. Saya akan memberikan satu contoh kasus pasar monopolistik. Kasus pertama, burger, pasar monopolistik. Pasar monopolistik Burger King, McDonald, dan Wendy's. McDonald adalah restoran fast food skala global yang berasal dari Amerika dengan lebih dari 34.000 cabang di 188 negara yang hampir melayani 70 juta orang per hari. Data McDonald 2014. McDonald dikategorikan sebagai persaingan pasar bersifat monopolistik karena dalam bisnis fast food ada banyak kompetitor lainnya, seperti Wendy's yang juga menyajikan burger dan kentang goreng. Tapi ada perbedaan dengan McDonald dari segi rasa, penyajian, dan lain-lain. Ini adalah contoh kasus monopolistic competition. Yang pertama, bila ada perubahan harga pada burger McD, bisa saja customer berpindah ke Wendy's yang harganya tidak berubah. Yang kedua, tidak semua pindah karena masih ada customer loyal. Oleh karena itu, demand cover bersifat tidak elastis sempurna. Yang ketiga, harga naik maka kuantitas yang diminta menurun. Begitu juga sebaliknya. Marginal revenue is the amount of revenue a firm obtains from its additional output. Atau pendapatan marginal adalah jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari setiap tambahan output. Yang kedua, marginal revenue di bawah kurva permintaan. Yang ketiga, McD akan berusaha mencapai marginal revenue sama dengan marginal cost. Yang keempat, ada economic profit yang dicapai $10. 1,5 dolar dikali 10 dikurang $0,5 dikali 10. Pertama, jika ada substitusi produk sejenis. Yang kedua, demand turun karena ada pengganti. Yang ketiga, customer lebih responsif terhadap harga. Yang keempat, tidak ada economic profit karena total cost sama dengan harga jual $2,5. Yang pertama, McD tidak memproduksi burger pada minimum ATC atau biaya rata-rata karena di grafik marginal cost sama dengan ATC atau biaya rata-rata. Yang kedua, McDonald harus mencapai KPI. Yang ketiga, marginal benefit lebih besar dari marginal cost. McD membatasi output total burger untuk memaksimalkan profit atau setidaknya mencapai titik impasse BEP atau break even point. Yang keempat, tidak ada economic profit karena total cost sama dengan harga jual
Di sini, bajai boleh sejalur sama sepeda. Motor saja bisa kalah cepat sama skateboard. Mau naik mobil atau beca, pasti dapat giliran. Semua bisa pesan tanpa turun dari kendaraan. Jadi, biarpun di jalan kita berbeda, di sini kita tetap sama. Hanya di Drive-Thru McDonald's.